Cie, ada yang beli iPhone 5 12 GB baru nih, atau malah upgrade ke iOS 14 baru. Wah, yang jelas, widgetnya akan punya beragam kemungkinan. Kamu bisa menaruhnya di home screen. Ukurannya juga beragam, kecil, sedang, besar, dan sebagainya. Jangan buang-buang waktu untuk membuat banyak folder aplikasi lah, karena sekarang sudah tersedia perpustakaan app yang secara otomatis mengelompokkan semua aplikasi yang digunakan. Kategori baru ditambahkan berisi aplikasi yang baru kamu unduh. Perpustakaan ini juga menampilkan apps clips yang baru dikunjungi. Mode Jiggle juga berubah. Untuk meluncurkannya di iOS 14, kamu perlu menyentuh area kosong di layar. Dan tada! Semua ikon aplikasi akan bergoyang. Dalam mode ini, kamu bisa menghapus atau memindahkan aplikasi ke perpustakaan dengan menekan tanda strip. Untuk keluar, sentuh area kosong atau tekan selesai di sudut atas kanan. Mode ini juga bisa menyembunyikan halaman yang tidak digunakan. Aktifkan mode Jiggle. Tekan tanda titik-titik yang merepresentasikan jumlah halaman. Layar akan menampilkan halaman yang terpisah. Hapus centang dari halaman yang ingin kamu sembunyikan. Tekan selesai. Nah, untuk mengembalikannya, tekan tanda titik-titik lagi dan centang halaman yang diperlukan. Kamu bisa mengatur aplikasi browser atau email default loh. Caranya, masuk ke pengaturan dan gulir ke bawah sampai kamu lihat aplikasi internet atau email yang ingin dijadikan default. Di pengaturan, tekan App Browser Default dan pilih aplikasi dari daftar. iOS 14 juga punya fitur keren lain. Bisa menyembunyikan folder foto yang baru dihapus. Masuk ke pengaturan dan pilih bagian foto. Gulir ke bawah sampai kamu lihat bagian album tersembunyi. Kalau kamu mengaktifkan tombol album tersembunyi, orang lain yang bisa mengakses fotomu akan melihatnya. Cuci tangan menjadi fitur baru yang seru dan penting. Kalau kamu punya Apple Watch, gadget ini bisa mendeteksi kamu sedang mencuci tangan, kemudian memastikan kamu melakukannya setidaknya selama 20 detik. Ada juga pengingatnya yang akan mengirimkan notifikasi kalau kamu tidak segera mencuci tangan setelah sampai di rumah. iMessage juga diperbarui. Kamu bisa menyematkan sampai 9 utas pesan agar kontak yang paling sering kamu hubungi selalu ada di bagian atas daftar. Kamu juga bisa mention seseorang di percakapan untuk mengirimkan pesan langsung kepada anggota grup. Selain itu, kamu bisa memfilter pengirim tak dikenal. Dengan beritahu saya dalam pesan, kamu bisa tahu setiap kali namamu di-mention, meski percakapannya kamu bisukan. Ini bisa sangat memudahkan kalau kebanyakan percakapanmu dibisukan, sehingga kamu tidak akan melewatkan pesan penting, dan tanpa perlu repot-repot memilahnya. Untuk beberapa fitur baru lain di iMessage, Memoji juga berubah. 11 gaya rambut dan 19 macam aksesori kepala baru ditambahkan agar kamu bisa mengkreasikannya sesuai selera. Kamu bisa mengirim pelukan dan ekspresi malu dengan stiker baru. Oh, kabar buruk bagi penerjemah nih. Dalam mode percakapan, layar terbagi menjadi dua. Bahasa yang diucapkan bisa terdeteksi di sisi layar sebelah kiri, lalu menerjemahkannya di sebelah kanan. Totalnya, sudah ada 11 bahasa dan bisa berfungsi secara offline. Jadi, percakapanmu sepenuhnya private. Aplikasi cuaca juga diperbarui. Perkiraan cuaca disajikan tiap menit dan meliputi intensitas curah hujan atau salju selama 1 jam ke depan di Amerika Serikat. Untuk wilayah Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Kanada, dan Australia juga ditampilkan peringatan jika akan terjadi cuaca buruk, misalnya tornado, badai, dan banjir. Kualitas video di panggilan FaceTime juga diperbaiki. Resolusinya sampai 1080p. Tapi fitur ini cuma tersedia di iPhone X atau versi yang lebih baru. Fitur terbaiknya yaitu kontak mata. Ponsel bisa menyesuaikan video dengan posisi mata agar panggilan video lebih natural, terutama saat matamu tertuju ke layar, bukan ke kamera. Di iOS 14, kamu bisa menambahkan orang lain ke pengingat yang kamu bagikan. Fitur lainnya, misalnya Smart Suggestion, supaya kamu bisa menambahkan tanggal, waktu, dan tempat hanya dengan satu sentuhan.
Apple Cash. Nah, kalau ini cuma tersedia di Amerika Serikat, punya mode keluarga. Kamu bisa menambahkan hingga 5 anggota keluarga di bawah 18 tahun. Setiap kali mau mengirimkan uang ke kerabatmu, kamu bisa menggunakan pesan. Selain itu, terdapat notifikasi pembelian dan pembayaran person to person. Kamera telah banyak diperbarui. Mungkin kamu tidak begitu memperhatikan, tapi waktu pengambilan foto semakin singkat karena performa shot to shot yang ditingkatkan. Mode malam juga diperbarui untuk meningkatkan pengalaman saat mengambil foto malam. Nah, ini fitur keren lain untuk berselfie. Kamera depan sekarang dicerminkan. Jadi, foto selfiemu akan cocok dengan foto yang diambil dengan kamera depan. Semua iPhone punya pembaca QR bawaan, baik yang model jadul maupun yang baru. Versi pembaca QR di iOS 14 bisa memindai hampir semua kode, meski kecil atau tersembunyi. Untuk musik, cari saja lagu favoritmu. Lalu mode putar otomatis akan mencari beberapa lagu serupa yang mungkin juga kamu sukai. Tersedia juga banyak filter baru untuk menelusuri perpustakaanmu dengan lebih cepat. Audio spasial sebenarnya merupakan suara 3D yang memberimu pengalaman super imersif. Untuk mengaktifkan, buka Bluetooth, tekan I di samping AirPods. Betul, fitur ini cuma berfungsi untuk AirPods. Lalu tekan tombol audio spasial. Periksa juga bagian aksesibilitas. Kamu perlu menekan tombol ikuti iPhone untuk memastikan semuanya berfungsi. Misalnya saja, kamu tidak mau TikTok mengetahui lokasimu, buka TikTok, lalu matikan akses lokasi. Tapi iOS 14 punya fitur lain. Kalau kamu mematikan tombol lokasi tepat, TikTok cuma akan mendapatkan perkiraan lokasi, bukan alamat persisnya. Ada juga saran otomatis di aplikasi Home. Kamu bisa menyesuaikan suhu warnanya sepanjang hari. Fitur keren lainnya yaitu pengenalan wajah. Malahan, bisa loh mengenali seseorang yang sedang mengetuk pintu depan rumahmu kalau kamu menyimpannya di bagian orang dalam foto. iOS 14 membantu tidurmu dengan memperbarui mode tidur dan bersantai. Di bagian jam, terdapat banyak fitur baru seperti jadwal tidur. Terlebih dulu, pastikan jadwal tidurmu aktif, edit hari-hari aktif, atur target tidurmu, lalu tekan bagian mode bersantai. Tambahkan aplikasi yang kamu perlukan ke pintasan mode bersantai. Saat ponselmu dalam mode tidur, kamu bisa mengaksesnya dari layar yang diblokir. Pengaturan Wi-Fi baru disebut alamat pribadi. Pengaturan ini bisa mengurangi pelacakan iPhone-mu di berbagai jaringan Wi-Fi. Kamu bisa loh memperpanjang masa pakai bateraimu dengan mudah. Caranya, batasi penggunaan widget. Jangan tambahkan terlalu banyak widget, serta batasi penggunaan widget yang memerlukan banyak data agar infonya tetap up to date. Kamu juga bisa mengatur mode daya rendah otomatis pada persentase tertentu. Buka otomatisasi, tekan tombol plus, dan buat pengaturan otomasi baru. Ada banyak pembaruan keyboard dan berbagai bahasa. Dijamin deh, kamu akan menyukai fitur ini, apapun bahasanya, karena kamu bisa mencari emoji dengan kata atau frasa. Nah, fitur ini khusus buat pengguna iPhone yang super males. Kamu bisa mengirim pesan suara dengan bantuan Siri. Cukup katakan, "Hai Siri, kirim pesan suara ke Jihan Sugiono." Siri akan mulai merekam dan berhenti setelah kamu selesai. Kamu juga akan dapat pratinjau. Nah, tinggal tekan tombol kirim. Gampang kan? Kamu penasaran ya, saat bateraimu tinggal 1% kok ponselmu masih bisa nyala lama? Kemungkinan sih ponselmu lagi nyari aman aja. 1% ini bisa dipakai untuk berjaga-jaga barangkali kamu perlu nyalain Wi-Fi, Bluetooth, streaming film sambil mengunduh pembaruan sistem. Dan kalau cuma dipakai untuk ngecek feed di sosmed, 1% pun bisa loh nyala sampai lama. Selain itu, kalau dilihat dari sisi psikologi, kamu pasti akan langsung lari terbirit-birit untuk mengecas ponselmu saat melihat baterainya tinggal 1%. Nah, tapi baterai zaman now nggak bisa dicas full maupun sampai kosong melompong. iPhone-mu nggak tahan dingin ya? Tiap kali dibawa ke tempat yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius, pasti langsung mati. Coba deh masuk ke bagian setting, battery, lalu cek kondisi baterainya. Kalau angkanya kurang dari 85%, sebaiknya ganti bateraimu deh. Salah-salah nanti malah akan mati kalau kamu perlu keluar rumah. Mentang-mentang HP-nya baru, ponsel lama langsung dianaktirikan. Kelakuan siapa tuh? Ponsel lamamu tetap perlu kamu cas secara rutin. Kalau jarang dicas, umur bateraimu akan berkurang. Selama kamu masih mau menyimpannya untuk tujuan berjaga-jaga, isi dayanya secara berkala setiap tahun. Begitupun dengan konsol game dan laptopmu.
Aktifkan mode gelap agar baterai ponselmu jauh lebih awet. Semakin cerah latarnya akan semakin banyak energi yang digunakan. Nah, kalau kamu memasang mode gelap, energi yang terpakai akan sedikit. Kamu pakai laptop Mac, kalau lampu latar di keyboardnya menyala, ubah pengaturannya agar baterainya lebih awet. Tiap kali keyboardmu nggak dipakai, lampu latarnya seharusnya mati. Masuk ke setting keyboard, lalu pilih durasinya. Kalau punyaku sih 5 detik aja. Agar ponsel Androidmu lebih ngebut, matikan data selulernya saat kamu nggak memakainya. Kalau data selulernya mati, siklus bateraimu akan lebih tahan lama. Kamu juga bisa menurunkan kecerahannya, mengganti headphone Bluetooth dengan yang berkabel, serta mengaktifkan mode pesawat saat kamu ingin menonaktifkan data. Pengisian 20% baterai sebelum penuh memerlukan waktu yang lebih lama karena baterai lithium-ion jauh lebih kompleks. Saat lowbat, pengecasnya menyuplai arus yang sama besar. Wah, ribet juga. Pokoknya jangan sampai lupa, oke? Bagian dalam ponsel dilengkapi dengan sirkuit pelindung untuk menghemat baterai. Saat ponselmu mati karena baterainya 0%, sebetulnya di dalamnya masih ada dayanya. Tapi gadgetmu didesain agar tidak memakainya. Kalau baterai ponsel zaman now benar-benar sampai 0%, kamu nggak akan bisa mengecasnya lagi. Kalau sudah begini, kamu harus beli HP baru. Jangan kuras bateraimu sampai kosong melompong lalu mengecasnya sampai 100%. Menurut para pakar, persentase terbaiknya berkisar dari 20-90% agar bateraimu tetap awet. Kalau kamu keseringan menguras baterainya sampai habis, kemudian mengisinya kembali, materi dalamnya bisa rusak atau malah mengalami korosi baterai. Jangan percaya kalau ada yang bilang semua pengecas ponsel sama aja. Jadi sebaiknya pakai pengecas ori ya. Sebagian kabel atau adaptor generik aspal memang kelihatan sama-sama berkualitas sih, tapi ngapain ambil risiko kalau kamu bisa pakai yang ori? Pengecas aspal memang bisa berkualitas baik, tapi tegangannya belum tentu sesuai, dan negara pembuatnya belum tentu kamu ketahui. Perbedaan tegangan bisa merusak gadgetmu. Selain itu, pengecas generik biasanya nggak dilengkapi dengan mekanisme perlindungan ponsel dari lonjakan energi. Kalau bateraimu nggak terisi saat sedang dicas, penyebabnya bisa karena kabel rusak, sumber daya arus rendah, atau port USB yang rusak. Yang paling umum sih karena kabel rusak. Kasian juga sebenarnya, karena kita sering memelintir, melipat, menggulung, dan menariknya. Duh, aku jadi nggak enak nih. Coba isi dayanya dengan berbagai kabel untuk ngecek akar masalahnya. Kalau nggak berhasil juga, coba cara lain yang bersihkan jack kabelnya. Serat kotoran kadang menempel di situ sehingga menghalangi masuknya muatan listrik. Tiup aja kotorannya sampai keluar. Tapi kalau jacknya berkarat, nggak akan mungkin bisa. Kamu perlu mengecas ponsel dengan benar. Kalau kamu nggak mengunci ponsel saat tidak menggunakannya, baterainya bisa-bisa cepat habis. Biasanya kunci layar default ponsel diset selama 2 menit. Dan ini bisa memboroskan baterai loh. Yang juga nggak kalah penting yaitu jangan pakai data seluler terutama saat koneksinya lemot. Bateraimu akan sangat terkuras hanya untuk mencari koneksi. Masalah suhu juga penting. Hindari paparan sinar matahari langsung. Ponsel yang kepanasan bisa menguras baterai. Nah, kalau kamu nggak tahu pasti penyebab baterai ponselmu cepat kosong, coba deh perhatikan lagi pengaturan keamanan sibermu. Bisa-bisa ada seseorang yang sedang memata-mataimu melalui aplikasi atau program lain yang kamu unduh. Kamu boleh-boleh aja kok kalau mau ngecas ponsel sambil memasang casingnya, tapi nggak disarankan juga sih. Casing bisa menangkap panas sehingga menurunkan efektivitas pengisian baterai. Selain itu, jangan taruh ponselmu di bawah bantal. Kalau kamu ketiban apes, ponselmu bisa terbakar. Kalau kamu susah tidur tanpa ponsel, setel timer aja, lalu taruh ponselmu di nakas aja. Nah, agar ponselmu nggak kepanasan, aktifkan mode pesawat dan redupkan layarnya saat dicas. Kalau kamu mau stop pakai ponsel untuk sementara waktu, isi baterainya sampai 50%, lalu matikan. Katanya sih memang segitu persentase terbaik untuk baterai lithium-ion. Kamu bisa menyimpannya selama sebulan dalam kondisi seperti ini tanpa terlalu khawatir kalau gadgetmu akan rusak. Jangan lupa nyalain lagi tiap beberapa bulan sekali, kemudian isi baterainya. Kita semua pasti pernah ngecas ponsel semalaman, iya kan? Kelihatannya memang oke-oke aja ya, terutama kalau kamu pakai smart charger yang bisa berhenti mengisi daya sesaat setelah ponselnya terisi 100%. Tapi setelah persentasenya berkurang, baterainya akan terisi lagi secara otomatis. Siklus ini terjadi secara terus-menerus sepanjang malam, hingga kamu bangun tidur lalu mencabutnya.
Sama seperti baterai normal, baterai lithium-ion kurang bisa terisi penuh atau kosong melompong. Kalau kamu mengecas dan menggunakan ponsel secara bersamaan, bateraimu bisa-bisa akan kebingungan. Daya ponselmu akan terisi dan kamu malah langsung menyedot energinya. Kemudian baterai akan terisi lagi. Siklus kecil ini bikin bateraimu bekerja ekstra sehingga cepat rusak. Kamu nggak mau mematikan gadget saat mengecas ya? Takut ketinggalan chat dan notifikasi lain? Oke, tapi please jangan keseringan pakai gadgetmu saat sedang dicas ya. Selain itu jangan cas ponselmu di mobil. Daya listriknya jauh lebih kecil dari jumlah yang diperlukan. Port USB mobil kemungkinan besar juga bertenaga rendah sehingga gadgetmu akan menghabiskan daya jauh lebih cepat daripada jumlah yang masuk. Ujung-ujungnya kabel dan bateraimu malah jadi rusak dan ponselmu kesulitan mendapat dayanya. Mobil sewaan malah lebih parah lagi. Kamu nggak akan tahu siapa aja yang sudah pakai port itu. Begitupun saat berada di stasiun kereta atau bahkan di dalam gerbong kereta. Jangan asal ngecas. Datamu bisa saja disadap dari ponsel. Dan port USB publik sangat terkenal dengan juice jacking-nya. Jadi intinya jangan lupa bawa power bank saat keluar rumah. Benda ini jauh lebih aman daripada tempat pengecasan umum. Pastikan kapasitasnya cocok untuk ponselmu dan jaga suhunya. Karena semakin panas baterainya malah jadi kurang efektif pengecasannya. Kamu mungkin sudah mengunduh aplikasi penghemat baterai agar bateraimu jauh lebih awet. Sayangnya aplikasi ini nggak seampuh itu dan kadang bisa mematikan aplikasi yang ingin kamu pakai. Lagi pula, sebagian besar aplikasi tidak memakan baterai sebanyak itu saat berada di background. Pastikan saja aplikasi yang melacak lokasimu ditutup. Aplikasi inilah yang paling menguras baterai. Kamu bisa membatasi sendiri aplikasi background di bagian setting. Kalau daya ponselmu tiba-tiba terkuras dari 15% menjadi 1%, berarti baterainya sudah jadul atau malah sudah rusak. Dan parahnya lagi, saat 20% sisanya digunakan untuk menelepon, tiba-tiba ponselnya malah mati. Wah, pasti baterainya bermasalah tuh. Sudah saatnya diganti. Kalau dayanya tersisa 1% dalam waktu lama, sisa kapasitas baterainya lebih banyak dari estimasi. Baterai zaman now nggak bisa benar-benar full dan terkuras habis. Masa hidup baterai bisa ditingkatkan secara cepat kok. Gini caranya, batasi penggunaan widget. Gunakan seperlunya saja dan jangan keseringan pakai aplikasi yang memerlukan banyak data agar tetap up to date. Nah, kalau kamu nggak tahu pasti penyebab ponselmu cepat lowbat, cek aja keamanan cybermu. Kemungkinan ada yang sedang meretas datamu. Kok aku bisa tahu hal beginian ya? Jelas dong, aku kan fans beratnya ponsel. Ponsel kepanasan bisa disebabkan oleh banyak faktor, misalnya karena keseringan dipakai, aplikasi yang aktif di background, software rusak, malware, atau bisa juga karena kelamaan terpapar panas dan sinar matahari. Kalau panasnya cuma sesekali, nggak akan bermasalah kok. Tapi kalau sudah keseringan, bisa jadi ada masalah serius. Kalau ponselmu selalu kosong melompong saat cuacanya dingin, berarti kamu perlu ngecek kondisi bateraimu di pengaturan. Baterai ponsel punya komponen khusus yang kualitasnya akan menurun seiring waktu. Kalau kondisi bateraimu kurang dari 85%, sebaiknya ganti aja ya. Kalau kamu biarin terus, bateraimu akan selalu habis tiap kali terkena dingin. Jangan lupa cas ponsel jadulmu meski kamu sudah punya yang lebih baru. Ponsel jadulmu itu bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga. Kalau jarang dicas, baterainya akan lebih cepat rusak. Sama halnya dengan konsol game, laptop, tablet, dan gadget lain. Jangan gunakan ponsel saat kamu mengecasnya ya. Nanti bateraimu bisa bingung. Saat ponselmu baru mengasup sedikit daya, ada aplikasi yang malah menyedotnya. Akibatnya, baterai harus ngambil daya lagi. Siklus pendek ini bikin baterai kelelahan sehingga mengurangi daya tahannya. Kamu juga bisa loh mengoptimalkan baterai ponsel dengan menutup semua aplikasi yang jarang kamu pakai atau aplikasi yang lupa kamu tutup. Sejumlah aplikasi bisa menguras baterai dan kebanyakan termasuk aplikasi medsos terkenal. Tapi masalah ini cuma dialami oleh pengguna Android. Kalau kamu pengguna iPhone, mau berapapun jumlah aplikasi yang ada di background tetap sama aja kok, kecuali aplikasinya berat. Gak ada aplikasi penghemat baterai. Jadi aplikasi yang bisa ngecek kapasitas ponsel dan membersihkan memorinya sebetulnya nggak terlalu ngefek. Coba aja tips yang tadi kusebutkan. Memori ponsel yang sering penuh memang bikin jengkel ya.
Padahal file-filenya sudah dihapus, tapi nggak ngaruh juga. Nah, buat pengguna iPhone, buka settings, iPhone storage, dan pastikan foto yang kamu hapus sudah benar-benar terhapus. Kalau belum, langsung hapus aja. Pesanmu juga bisa dipenuhi file besar. Jangan lupa, batasi durasi penyimpanannya ya. Di iPhone, buka menu Message History, lalu tekan Keep Messages. Defaultnya memang forever. Tapi, kamu bisa mengubahnya jadi 1 tahun atau mungkin 1 bulan. Jangan lupa refresh RAM-mu biar performanya makin bagus. Di iPhone, buka Settings, General, Accessibility, Assistive Touch, lalu aktifkan. Tekan tanda plus, minus, kemudian tombol power. Akan muncul bilah power off. Tekan Assistive Touch dan tahan tombol home. Tada! Kalau ada notifikasi enter passcode, berarti langkahmu sudah benar. Nah, kalau Android, prosesnya jauh lebih mudah. Karena sebagian sudah dilengkapi dengan tombol clear memory di bagian RAM. Jangan mengecas ponsel di dalam mobil. Daya listriknya biasanya lebih kecil dari jumlah yang diperlukan agar baterainya terisi penuh. Kalau kamu pakai colokan USB berdaya rendah, gadgetmu akan jauh lebih cepat menyedot daya dari jumlah yang tersedia. Chargermu juga bisa rusak. Ujung-ujungnya, daya ponselmu malah nggak penuh-penuh. Yang lebih berbahaya justru mobil sewaan. Jangan mengecas gadgetmu di situ. Pokoknya jangan. Port USB-nya sudah dipakai banyak orang. Dan sangat rentan terkena masalah keamanan cyber. Agar lebih aman, sebaiknya pakai adaptor sendiri aja. Tempat lain yang juga berbahaya yaitu stasiun kereta api. Jangan asal cas gadgetmu di situ. Mending nikmati pemandangan di luar kereta aja lah, daripada harus ngecas di stasiun dan di dalam gerbong. Juice jacking telah menjadi masalah utama yang sering dijumpai di tempat pengecasan umum. Datamu bisa diretas melalui port USB. Ngecas ponsel di rumahmu sendiri pun gak selalu aman loh. Misalnya saja, saat ada petir. Nah, kamu tahu kan harus gimana? Jangan mengecas ponsel saat badai petir. Voltasenya sangat fluktuatif dan gadgetmu bisa sangat kewalahan. Kartu SIM nggak bisa dipakai untuk melacak pengguna ponsel. Yang bisa dilacak justru nomor IMEI pada ponsel. Kalau ponselmu menyala, gelombangnya akan dipancarkan ke menara seluler terdekat. Kartu SIM memang nggak bisa melacak penggunanya, tapi iPhone bisa ingat dengan semua tempat yang belum lama ini kamu kunjungi. Untuk mengeceknya, buka Settings, Privacy, Location Services, dan System Services. iPhone mengumpulkan semua tempat favoritmu di menu Frequent Locations. Kalau di Android, kamu bisa buka Location History di Google Maps. Sebaiknya jangan ngecas ponsel di area kafe. Juice jacking juga marak terjadi di kafe. Selain itu, port USB-nya nggak begitu kuat. Tapi kalau kamu pakai charger biasa, semuanya aman kok. Koneksi 4G nggak menyedot lebih banyak data dari 3G. Laman yang termuat akan sama saja, meski koneksinya berbeda. Begitupun saat makan pizza. Kalau temanmu bisa makan lebih cepat dari kamu, berarti fokusnya ada di kecepatan, bukan ukurannya. Koneksi 5G juga begitu. Kelamaan ngomongin makanan malah jadi ngiler nih. Kamu tahu nggak, kalau orang besar dan orang yang sukanya makan bikin komunitas, apa nama komunitasnya? Orang-orang yang sukanya makan besar. Kamu bisa loh mengontrol pemakaian datamu. Matikan semua aplikasi yang menguras data. Matikan juga fungsi upload file otomatis ke cloud. Nonaktifkan semua pembaruan otomatis. Kalau kamu mau mendengarkan musik atau podcast, download dulu aja. Streaming akan bikin datamu cepat terkuras. Timer iPhone ternyata sangat berguna loh. Kalau kamu sering mendengarkan musik atau nonton video YouTube sampai tertidur, buka clock, tekan timer, lalu pilih when the time ends. Gulir ke bawah sampai terlihat tombol stop playing. Fitur ini akan menutup semua aplikasi media termasuk musik, pemutar suara, video, atau YouTube. Gak perlu lagi kan bangun di pagi buta cuma untuk menutup video YouTube. Di iPhone, tekan dan tahan tombol timer. Kalau kamu usap ke atas, akan muncul menu akses cepat. Kemudian akan ada skala waktu yang perlu kamu geser. Minusnya cuma satu sih, skala waktunya cuma dalam kisaran 1 menit sampai 2 jam.
Untuk menyalakan lampu senter juga sama. Ketuk dan tahan tombol ini untuk mengatur kecerahannya. Kamu masih bisa menjepret foto meski kapasitas memorimu pas-pasan. Kalau kamu perlu mengambil foto tapi memorinya habis, pakai trik ini aja. Buka sembarang aplikasi seperti Instagram atau Facebook. Lalu ambil foto saat kamu mau mengupload postingan baru. Beres, fotonya akan masuk ke kamera roll. Kamera roll di iPhone nggak cuma dipakai untuk menyimpan foto unable kok. Tekan select di pojok kanan atas, lalu tekan foto yang kamu mau. Di sudut kiri bawah akan terlihat gambar kotak dengan anak panah. Tekan lagi, gulir ke bawah dan pilih menu yang sesuai. Ada duplikasi, pakai sebagai wallpaper, atau sembunyikan foto biar kamu terhindar dari orang kepo. Untuk menyembunyikan foto, kamu juga bisa memotongnya sampai ukuran minimal. Kalau kamu mau melihatnya lagi, kembalikan aja ke ukuran aslinya.